Digital. Di video kali ini, kita akan membahas isu yang krusial banget nih, terutama di era banjir informasi. Nah, kali ini kita akan membawakan tema literasi digital guna menangkal hoax. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa sekali, seorang konten kreator yang membuat konten-konten yang begitu inspiratif nih. Nah, di sini ada Kak Ida Ruspita. Halo teman-teman, salam kenal. Aku Ida Ruspita. Sekarang kesibukannya sebagai social media specialist juga full time dan juga selang-seling lah sebagai content creator. Salam kenal ya. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Ida karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir kali ini. Nah, karena kita udah tahu nih siapa sih Kak Ida itu dan kesibukannya yang sudah sering banget berkecimpung di dunia sosial media, maka Kak Ida ini kan berarti kredibel sekali ya untuk tema kali ini. Nah, kalau saya kita bertanya-nanya dibincang-bincang dengan Kak Ida sebagai konten kreator ya Kak, yang aktif di berbagai platform, gimana sih Kakak melihat fenomena hoax dan misinformasi gitu Kak? Ya. Ini satu hal yang menarik menurut aku. Ketika digitalisasi terus berkembang, konten-konten juga makin banyak ya. Bahkan setiap hari kita nggak bisa skip dari scrolling konten. Mungkin kita bisa sehari itu minimal mungkin 2 jam gitu, bahkan bisa lebih kalau kita memang lagi nggak ngapa-ngapain. Dan hal itu tuh memang jadi rawan kita sebagai pengguna sosial media terkena isu-isu dan hoax yang bertebaran. Bukan cuma berita-berita yang tiba-tiba dipotong jadi beberapa detik lalu disalurkan sehingga menimbulkan perspektif yang berbeda, tapi sekarang itu bahkan banyak sekali media sosial itu sudah mulai canggih ya. Mereka tuh menggunakan AI. Mungkin teman-teman sering familiar ya saat ini gitu. Banyak beberapa konten yang itu padahal mungkin bukan aslinya, tapi dibuat menggunakan AI, baik itu suaranya, baik itu visualnya, bahkan dengan beritanya sendiri yang dibuat-buat. Kayak kita sebagai pengguna sosial media itu perlu sangat penting untuk memilah konten mana atau informasi mana yang perlu kita konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya makan ya, konten juga itu salah satu hal yang kita konsumsi juga bahkan tiap hari. Jadi sangat penting untuk kita juga bisa membedakan mana konten yang benar-benar sumbernya jelas, mana konten yang memang hanya dibuat-buat. Makanya penting untuk kita juga meningkatkan literasi. Literasi bukan hanya literasi membaca, tapi juga literasi tentang isu-isu sosial maupun politik maupun kehidupan yang ada saat ini. Jadi up to date, cari informasi yang penting gitu, karena penggunaan sosial media ini sekarang sangat jarang kita menemukan banyak informasi yang benar. Mungkin banyak ya, tapi kita sebagai pengguna memang perlu selektif untuk itu. Nah, kalau dari pengalaman Kak Ida sendiri nih, Kak Ida sering nemuin ciri-ciri hoax yang paling umum tuh gimana sih Kak? Kalau buat ciri-cirinya mungkin kita sering sekali ya lihat beberapa konten-konten. Contohnya kalau di lingkungan kita banyak konten-konten yang mengatasnamakan beberapa ayat suci Al-Quran, tapi dipotong dengan dikemas dengan berbagai rupa yang akhirnya menimbulkan perspektif yang berbeda gitu di kalangan kita. Nggak hanya itu, mungkin mulai dari agama bahkan politik juga mungkin banyak ya teman-teman lihat saat ini beberapa konten-konten isu-isu yang viral, bahkan juga tidak hanya informasi tapi dalam bentuk visualnya juga ya, karena menipu gitu. Ternyata itu dibuat oleh AI, jadi kita memang perlu hati-hati untuk itu. Dari Kak Ida cerita ini dan cerita tadi kan hoax yang bertebaran itu kan itu memancing emosional gitu kan. Apa sih menurut Kak Ida hal-hal yang memancing emosional atau emosi itu kadang lebih mudah viral gitu kan? Karena ketika kita menggunakan sosial media, yang melihat konten itu adalah manusia kan sudah pasti mereka menggunakan emosionalnya juga. Pada dasarnya sebenarnya sosial media itu untuk ajang kita hiburan, yang sekarang mungkin komunikasi, edukasi dan lain sebagainya bisa kita dapatkan juga di konten-konten gitu. Tapi menurutku memang ketika kita melihat bahwa sosial media sekarang itu banyak konten-kontennya menggunakan emosional ya, artinya emosional, entah itu misalkan unsur rasisme atau propaganda misalkan, atau hoax dan lain sebagainya, atau perselingkuhan, biasanya itu banyak ya yang mengundang kontroversial banget. Dan ternyata memang kita sebagai pengguna sosial media mungkin kalau cuma diberikan edukasi akan bosan, tapi ketika melihat hal-hal yang ibaratnya jarang kita temui di dunia nyata gitu, jarang kita lihat langsung, contohnya banyak ya isu-isu sosial lainnya gitu yang kita lihat di sosial media. Nah, kenapa akhirnya emosional itu mengarah kepada konten dan paling diminati? Karena sesuai dengan kebutuhan audiensnya memang menginginkan hal itu. Jadi makanya konten-konten yang mengandung emosional itu lebih cepat viral gitu, dan itu harus hati-hati ya teman-teman, gak cuma emosional aja gitu. Yang
emosional kita, tapi juga harus berpikir rasional untuk melihat konten tersebut dari segi baik atau buruknya. Nah gitu teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Nah sebagai pengguna aktif media sosial ya, tentu aku dan para audiens semua, apa sih langkah taktis kita untuk berhati-hati ini agar gak kena hoax gitu? Tips dari Kak Ida. Oke, tipsnya sederhana sebenarnya teman-teman untuk menangkal hoax di sosial media. Terlebihnya mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mencoba mengubah dunia sosial media untuk gimana caranya mereka tidak memberikan hoax atau tidak memberikan berita-berita hoax, mungkin agak susah ya untuk kita mengubah hal itu. Makanya kita perlu mengubahnya itu dari diri kita sendiri. Dalam hal apa? Ketika mendapatkan informasi, kita harus coba memilah dan memilih informasi tersebut benar atau tidak. Cek faktanya, bukan hanya mengonsumsi. Misalkan kontennya relate nih, kontennya memang bikin kita emosionalnya teruji, entah marah, entah bahagia, tiba-tiba kita langsung repost. Itu yang bahaya. Kita sekarang gampang repost, karena apa? Fiturnya sangat gampang sekali. Kita posting aja gampang banget. Bahkan kita untuk repost konten aja itu nggak butuh beberapa menit, bahkan cuma hitungan detik udah terrepost gitu kan. Makanya penting banget untuk kita bisa mulai dari kita sendiri untuk mencari sumber informasi itu yang tepat. Walaupun kita melihat, ternyata di kontennya kayak gini, kita coba harus cek and recheck lagi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Sekarang cara mendapatkan informasi yang benar atau tidak itu di mana sih? Kita bisa untuk menerapkan literasi kita juga, literasi membaca. Kita juga bisa media-media sekarang juga mungkin bisa menggunakan media mainstream ya, yang banyak juga mereka biasanya. Tapi bahkan aku temui ya media mainstream di beberapa platform yang cukup besar, kadang mereka juga asal comot konten dari akun yang bahkan tidak kredibel hanya karena unsur viral aja. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, bahkan dengan akun-akun yang menurut kita kredibel pun bisa jadi menimbulkan hoax juga. Karena makanya kita perlu untuk banyak riset, gak hanya di satu sumber sosial media, tapi juga harus banyak literasi. Kita cari kayak Google atau kita pakai ChatGPT mungkin ya, pakai AI, banyak sekali yang bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi tersebut agar tidak miskomunikasi. Terus selain memilah dan memilih, kita sebagai pengguna kita juga harus sadar ya, penuh dengan kesadaran ketika kita menonton. Ibaratnya gini, di sosial media kita bisa memfilter loh mana konten yang bisa kita tonton, mana yang enggak. Kalau memang konten tersebut merasa hal itu tidak sesuai, kita bisa report gitu. Kalau mungkin kontribusinya kecil ya untuk membuat si konten itu akhirnya tidak naik lagi gitu. Tapi setidaknya kita yang peka, kita bisa untuk bantu report konten-konten yang memang kita rasa itu adalah mengandung hoax gitu. Atau kita juga, menurut aku, ketika kita bantu komen, kita bantu share, justru akan menaikkan viralitas si konten tersebut. Tapi apakah kita boleh untuk share, boleh untuk komen? Boleh banget gitu. Cuma mungkin kita harus dengan bijak ketika komentar kita itu apakah justru akan menimbulkan si konten tersebut malah makin viral atau malah membantu orang-orang untuk tahu kalau itu konten-konten hoax gitu. Kak Ida ini udah tips praktis banget nih untuk teman-teman semua. Nah biasanya nih ya Kak Ida ya, oke lah kalau orang lain atau audiens lain, tapi gimana sih kalau misalnya nih ternyata keluarga kita atau teman dekat kita udah kemakan hoax, terus mereka nge-repost itu kayak biasanya kalau yang gue itu hoax tahu, tapi kayak takutnya menimbulkan konflik gitu. Cara baiknya gimana sih Kak Ida buat ingetin mereka gitu? Aku pernah kejadian di keluargaku juga. Terusnya di bapakku, waktu itu bapakku share konten di TikTok. Sekarang tuh orang tua udah, walaupun dia udah usianya udah lanjut, tapi mereka juga udah sering menggunakan sosial media. Makanya kita sebagai anak, kita sebagai orang yang paham dengan kondisi sosial media saat ini, kita harus bisa untuk meliterasi mereka juga. Karena bisa dibilang walaupun usia mereka sudah atas kita, tapi penggunaan digital itu mereka masih baru gitu. Dan itu penting untuk adanya kontribusi kita di antara lingkungan kita atau di keluarga kita. Contohnya aja di keluarga aku, waktu itu bapakku share konten kalau ada yang jual motor harga 500.000 di TikTok. Kalau aku biasanya akan cek si akun tersebut followersnya udah banyak atau belum, pengikutnya siapa aja, yang dia ikuti siapa aja. Kalau memang tidak bisa di cross check dari itu, kita coba lihat komentarnya. Kita coba cek itu, kita komentar hal negatif. Aku pernah waktu itu, aku komentar ke salah satu iklan. Dia tuh iklan motornya tuh mengatasnamakan subsidi dari pemerintah dan diiming-imingkan ini adalah bantuan dari pemerintah dan digaung-gaungkan oleh beberapa selebriti terkenal gitu.
Contohnya waktu itu ada konten Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan lain sebagainya, dan menganggap itu adalah program dari Prabowo dan lain sebagainya kan, mengundang ketertarikan kita ya, apalagi periode baru ini. Ternyata apa? Ternyata ketika aku coba komen, dasar penipu gitu, ini pasti penipu, mana ada motor cuma harga 500.000. Beberapa menit kemudian aku cek komennya, dia udah hilang. Sampai situ kita bisa paham, dengan kita komen negatif itu langsung dihapus oleh adminnya. Artinya apa? Bukannya harusnya kalau memang dia benar, dia akan respon, dia akan respon dengan baik, tapi itu langsung dihapus, jejak komentar negatif itu menghilang dan cuma ada jejak-jejak positifnya doang. Dan itu yang memang akhirnya menjadi kedok si penyebar hoax, dan justru malah menimbulkan penipuan yang cukup banyak ya. Nah, aku gimana cara komunikasinya pada orang tua? Waktu itu aku screenshot semuanya, lihat nih Pak, aku komentar kayak gini, dia langsung menghapus, ini udah pasti hoax. Jangan, aku juga coba tegaskan, kalau misalkan ada orang di sosial media yang mengiming-imingi di luar dari pola pikir kita, logika kita, itu harus hati-hati, karena sekarang itu menurutku gak ada yang gratis, segala sesuatu penuh usaha, gak ada yang murah juga. Kita harus cross check juga, kalaupun ada murah kita harus mikir kenapa bisa murah, apakah bantuannya dari mana, gitu. Itu benar-benar harus kita usut. Jangan sampai kita ya udahlah terima, yang penting kita bagus aja gitu, atau yang penting kita dapetin harga murah, yang penting kita dapetin banyak keuntungan, tanpa sadar ternyata itu justru malah menjerumuskan kita. Jangan sampai kita abai ya, apalagi kita sendiri yang malah justru kena dampaknya, kena hoax tersebut. Jadi harus hati-hati. Kalau data ternyata hoax itu seserem itu ternyata ya, serem banget. Nah, kan kakak konten kreator yang udah sering berkecimpung nih, pasti udah sering dong ya menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kalau dari kakak sendiri nih, menanggapi tantangan tersebut, cara kakak membuat konten tuh ada nggak sih standar-standarnya gitu biar gak kalah nih sama viral sama si hoax ini gitu. Nah, tentunya ketika kita membuat konten, viral itu bagus juga untuk engagement akun. Tapi kalau viralnya itu tidak baik, untuk apa gitu? Balik lagi ke tujuan kita. Kalau aku pribadi sebagai konten kreator, aku lihat tujuan aku membuat konten itu apa. Aku membuat konten untuk sharing ke teman-teman gitu, untuk membagikan konten-konten edukasi tentang bagaimana kita mengelola sosial media kita, gimana caranya kita menjadi seorang konten kreator. Kita tahu skill dasar seorang konten kreator itu seperti apa. Jadi ketika aku membagikan edukasi, aku sudah pasti akan cek dulu informasinya benar atau tidak, dan itu juga memperhitungkan dengan pengalaman yang aku punya. Kayak di sosial media aku cukup lama berkecimpung di sosial media. Bahkan ketika masih kuliah, aku banyak handle sosial media dari organisasi, dari community juga untuk dibuatkan kontennya. Terus ketika lulus dari kuliah juga bekerja sebagai social media specialist, dan tentunya banyak belajar juga dari situ, tidak hanya praktikal tapi teorikal juga. Dan menurutku memang kita sebagai konten kreator tidak boleh hanya fokus untuk konten yang viral saja, tapi kita juga harus memperhatikan dampaknya. Kenapa? Karena satu benih yang kita tanam, satu konten yang kita buat itu tuh akan berpengaruh ke audiens kita, ke behavior audiens kita juga. Jadi penting untuk kita sebagai pembuat konten dan juga pengguna sosial media, kita harus bisa lebih bijak, karena memberantas hoax itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun kita tidak bisa memberantas semua hoax yang ada ya, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Nah, gak terasa banget nih di podcast kita yang singkat ini nih, padahal baru bentar banget ya kayak kita sharing-sharing, tapi Kak Ida tuh udah memberikan banyak banget ilmu ke kita tentang tips-tips menghindari hoax juga ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, kita tuh sebelum apa-apa tuh saat melihat konten harus berpikir dulu, harus dicek dulu gitu nih sumbernya dari mana, gak boleh asal langsung share aja ya. Nah, langkah ini tuh harus kita lakukan untuk menjadi generasi yang melek digital juga. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Ida Rusvita karena sudah mau menjadi narasumber kita kali ini. Keren banget, Masya Allah sekali. Nah, sobat digital semua, jangan lupa ya terapkan tips-tips yang udah dikasih tahu oleh Kak Ida tadi. Oke, sampai jumpa semua. Sampai jumpa.